Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas teori belajar tentang teori belajar konstruktivisme. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Nur Saida dan ketiga rekan saya yaitu Nur Afita, Dia Alvina Febrianti, dan Lutfia Zahrautun. Pengertian teori. Secara umum, teori merupakan sejumlah proposal yang terintegrasi secara sintaktik atau kumpulan proposisi ini mengikuti aturan-aturan yang dapat menghubungkan secara logis proposal yang satu dengan proposal yang lain, dan juga pada data yang diamati, serta yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa teori merupakan kumpulan-kumpulan pemikiran seseorang yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan dapat diterima oleh akal sehat semua orang. Fungsi teori. 1. Memberikan penemuan-penemuan menjadi sistematis. Maksudnya yaitu setiap penelitian membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap apa yang diteliti tersebut. Yang kedua, melahirkan hipotesi. Maksudnya setiap penelitian membutuhkan hipotesis. Sebab tanpa sebuah hipotesis, maka penelitiannya itu kurang baik. Sebab hipotesis mempunyai fungsi tersendiri dalam setiap penelitian. Yang ketiga, membuat prediksi. Maksudnya yaitu membuat teori harus bisa melahirkan sebuah prediksi-prediksi sementara daripada anggapan-anggapan kita sebagai peneliti. Untuk membuktikannya tersebut dapat dibutuhkanlah sebuah teori untuk memberikan atau membuktikannya apakah benar atau sesuai atau tidak sesuai dengan pemikiran peneliti. 4. Memberi penjelasan, maksudnya yaitu memberikan bukti-bukti yang kuat serta penjelasan-penjelasan yang akurat sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam setiap penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Afita. Baik, terima kasih. Monggo di next dulu, Mbak. Teori konstruktivisme. Next. Pengertian teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain. Manusia untuk belajar menemukan diri, kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Tobroni pada tahun 2015. Konstruktivisme atau konstruktisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit. Hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tidak dengan tiba-tiba. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberikan makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide, yaitu siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di mereka sendiri. Next. Tujuan konstruktivisme. 1. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung kepada benda-benda konkret ataupun model artifisial. Yang kedua, memperhatikan konsepsi awal siswa guna menanamkan konsep yang benar.
3. Sebagai proses mengubah konsepsi-konsepsi siswa yang sudah ada dan mungkin salah. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam tujuan instruksional umum maupun tujuan instruksional khusus, diperlukan penggunaan metode yang tepat yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Dalam menyampaikan materi pelajaran, seorang guru harus menggunakan metode yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Untuk itu, seorang guru harus dapat memilih metode yang benar-benar sesuai dan mampu meningkatkan motivasi serta pemahaman siswa dalam mengikuti pelajaran dan menerima pelajaran. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Lutfia Zarautun, monggo. Terima kasih. Untuk selanjutnya, langkah-langkah konstruktivisme. Langkah-langkah konstruktivisme, tahap-tahapan dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama, peserta didik didorong agar tentang konsep yang akan dibahas. Bila perlu, guru memancing dengan pertanyaan problematik tentang fenomena yang sering dijumpai sehari-hari oleh peserta didik dan mengkaitkannya dengan konsep yang akan dibahas selanjutnya. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan dan mengilustrasikan pemahamannya tentang konsep tersebut. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan penginterpretasian data dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh 9 guru. Secara keseluruhan, dalam hidup ini akan terpenuhi rasa keingintahuan peserta didik tentang fenomena dalam lingkungannya. Yang ketiga, peserta didik melakukan penjelasan dan solusi yang didasarkan pada hasil observasi peserta didik, ditambah dengan penguatan guru. Selanjutnya, peserta didik membangun pemahaman baru tentang konsep yang sedang dipelajari. Yang keempat, guru berusaha menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya baik melalui kegiatan maupun pemunculan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu dalam lingkungan peserta didik tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Diah Alvina. Ya, terima kasih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa tahapan-tahapan dalam pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme pada dasarnya merupakan upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa sehingga proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Guru juga memberikan arahan atau solusi yang tepat dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Next. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dalam memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Yaitu siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Pengetahuan bukanlah serangkaian fakta,
konsep serta kaidah yang siap dipraktikkan. Manusia harus mengkonstruksinya terlebih dahulu, pengetahuan tersebut dan memberikan makna melalui pengalaman nyata. Karena itu, siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan mengembangkan ide-ide yang ada pada dirinya. Sekian dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.